Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pranata. Hari ini kita bertemu membahas tentang satu topik yang sangat menarik dan seksi. Dan ini menjadi perbincangan di berbagai macam kalangan kita. Tingkat kemiskinan adalah bagian dari persoalan yang sangat krusial dan ini bagian daripada menentukan masa depan kita. Di mana ini menjadi bagian program yang pemerintahan sekarang ini begitu gencarnya ingin menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Kalau kita melihat data statistik terakhir di 2024, angka kemiskinan kita menurun katanya 9,03%. Ya lebih kurang kalau diangkakan sekitar 25 juta jiwa lah. Tetapi apakah ini merupakan angka yang bombastis? Ataukah ini masih angka yang dianggap masih menjanjikan bahwa kemiskinan itu tetap jadi satu ancaman? Dan di sini kita mengundang salah satu narasumber kita yang cukup kompeten, yang cukup menguasai pada bidangnya, dan tak salah kita menghadirkan salah satu tokoh yang sebetulnya tokoh sudah nasional, tetapi masih pada tingkat lokal. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita meminta pemikiran beliau bagaimana sesungguhnya angka kemiskinan di era kabinet merah putih ini bisa menurun atau malah meningkat. Oleh karena itu telah hadir di studio kita Bapak Dr. Andus Saiful Sapri MM. Beliau ini Ketua PKBM Sumatera Utara. Langsung saja kita sapa Pak Saiful Sapri. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Saiful. Kami merasa terhormat kedatangan Pak Saiful di studio kami dan ini merupakan satu kebanggaan buat kami bisa Bapak hadir di studio kita. Terima kasih, Bu Dinas. Alhamdulillah. Oh ya Pak Saiful, sebelum kita bincang lebih dalam, kira-kira Pak Saiful ini kan sudah pensiun nih Pak Saiful Ya, kan? Kita tahu Pak Saiful itu ketika masih aktif di PNS cukup banyak kegiatan dan menduduki posisi-posisi yang cukup penting. Ya. Sekarang di era pensiun ini Pak Saiful apa kesibukan sekarang? Ya, sebenarnya beberapa tahun terakhir ini tugas saya di pagi hari dan sore menjemput anak saya yang nomor 5 Masa yang sekarang sedang pendidikan tingkat SMP. Ya, namanya Aisyah Isa. Nah jadi di samping kegiatannya hari-hari menjalani masa pensiun, mengantar anak, juga mengurusi masyarakat, Pak Saiful masih diminta nggak dengan teman-teman di pemerintahan untuk ikut membidanya atau apalah kira-kira seperti itu? Biasanya banyak teman-teman yang selalu berkomunikasi, minta waktu. Gitu ya. Kadang saya diundang ke lokasi daerah, kadang mereka datang ke rumah. Iya. Nah, saya perbaiki PKBM tadi pusat kegiatan belajar masyarakat. Saya ini ketua dewan pembinanya. Pembina. Iya. Gitu. Jadi kalau PKBM ini kegiatannya apa aja tuh Pak Saiful? Iya. Sebenarnya pusat kegiatan belajar masyarakat ini, Adinda, konsentrasinya penanganan anak-anak yang berhubungan dengan putus sekolah. Oh begitu. Ya, sebenarnya di situ. Nah, kalau tidak ada yang melakukan pembinaan, pendidikan, kesetaraan terhadap mereka ini, kan generasi kita ke depan ini kan akan mengalami ketidakbaikan juga. Gitu ya. Ya, jadi luar biasa ini. Kegiatannya apa saja tuh Pak Saiful? Kegiatan PKBM itu banyak, Adinda. Jadi yang pertama itu mereka berhubungan dengan masyarakat-masyarakat yang putus sekolah, anak-anak khususnya. Kalau mereka undang, mereka nggak datang, mereka biasanya berkunjung ke rumah masing-masing. Kemudian mereka bertanya latar belakang pendidikan terakhir apa, misalnya tidak tamat SD, tidak tamat SMP, atau tidak tamat SMA. Nah, mereka diajak itu untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar di pusat kegiatan belajar masyarakat. Diajarkan juga mereka tentang berwirausaha. Iya. PKBM ini macam aneka kegiatan. Di PKBM itu selain ada perpustakaan, juga disediakan juga keterampilan. Ya, kalau mereka istilahnya life skill ya. Nah, apakah keterampilan menggunakan IT
apakah keterampilan memasak, disiapkan juga. Tinggal bakat anak-anak itu apa ke depan. Jadi bagianlah juga ini memberdayakan masa depan mereka. Iya. Ya paling tidak supaya anak-anak ini bisa ada kegiatan dan punya masa depan yang lebih cerah, itulah. Harus begitu. Iya. Iya. Kalau tidak akan miskin terus lah itu Miskin anak. terus. Tidak ada keterampilan, Iya. tidak ada pengetahuan, kan begitu. Nah, kalau begitu seputar kemiskinan tadi kan. Iya. Tadi itu sudah kita singgung dan ternyata kegiatan Pak Saiful ini juga berkaitan dengan itu. Iya. Nah, tadi saya sebentar di awal mengatakan bahwa angka kemiskinan kita 9,03%. Iya. Kalau data ini dari rilis pemerintah katanya menurun. Iya. Sepanjang pengamatan Pak Saiful, apakah angka ini memang betul-betul angka yang menurun ataukah ini sudah masih pada tingkat wilayah angka yang mengkhawatirkan? Karena cukup tinggi juga nih Pak Saiful. Iya. Kalau secara nasional, Iya. angka kemiskinan kita di tahun 2024 ini itu secara nasional 9,36%. Secara nasional. Iya. Cuma kalau kita ambil per provinsi, ya di Papua itu cukup tinggi. Oh begitu. Ya, ada 21%, ada 17%, ada 18%. Iya. Aceh saja, provinsi Aceh masih seputar 14%. 14%. Iya, angka kemiskinan. Nah, di Sumut 7,99%. Ini data BPS loh. Masih tinggi tuh Pak. Iya, ini data BPS. Iya. Jadi wilayah mana di Indonesia ini yang paling tinggi tingkat kemiskinan? Itu di Papua tadi Pak Saiful. Iya, kalau menurut saya di Papua. Walaupun di Nusa Tenggara Timur, daerah Sumatera Selatan ini masih tinggi angka kemiskinan itu. Iya. Kalau daerah padat penduduk di sekitar 9-8% itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, itu kepadatan penduduk. Kalau di daerah Papua itu kan tinggi pun dia tingkat kemiskinan, tapi jumlahnya kan sedikit. Karena jumlah Ya, penduduk masih sedikit. Betul. Lokasinya pun masih jalan. Betul. Tapi kalau melihat SDA, sumber daya alam, Papua itu kan cukup kaya Pak Saiful. Apalagi kita dengar di situ ada tambang emas. Ya. Apa yang menyebabkan menurut analisa Pak Saiful, kok bisa Papua sumber daya alamnya kaya, tapi masyarakatnya masih miskin? Kalau pemikiran saya yang pertama, ya, Papua ini kan tempat tinggal masyarakat yang masih jauh Betul. di pedalaman. Iya. Tempat tinggal masyarakat tidak didukung Iya. oleh infrastruktur Iya. yang baik. Iya. Jadi sumber daya alam yang limpah melihat tanpa ada komitmen pemerintah pusat atau Iya. pemerintah daerah Iya. untuk menangani kemiskinan, Iya. ya Papua itu akan tetap miskin. Begitu ya. Begitu. Iya. Nah kalau kita melihat tadi rata-rata di angka nasional Pak Saiful Iya. bilang 9,36%. Betul. Menurut Pak Saiful angka ini apakah masih tinggi atau bagaimana? Ini kembali kepada pembukaan Undang-Undang 45 Adinda. Ya. Ya. Di alinea kedua dijelaskan, ya, masyarakat adil yang makmur. Oke. Ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi ke alinea keempat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Kan begitu. Ya. Nah, kalau kita berpedoman kepada pembukaan Undang-Undang 45 tersebut, tentu program prioritas kita, kondisi masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, dengan usia kemerdekaan yang cukup lama lah kita katakan, ya masih tinggi. Masih tinggi. Kemiskinan, iya. Menurut Pak Saiful, apa yang menyebabkan faktor kok bisa tingkat kemiskinan itu masih tinggi? Iya. Jadi sebenarnya begini Adinda. Iya. Ya. Tingkat kemiskinan itu masih tetap tinggi yang pertama. Ya. Masih banyak masyarakat kita yang berada di daerah pedalaman tinggalnya. Oke. Sementara tidak didukung oleh infrastruktur yang baik. Sehingga apapun mata pencarian yang mereka lakukan, ketika mereka mau bawa ke perkotaan, dia memerlukan waktu berjam-jam untuk sampai. Dan akhirnya apa yang mereka kerjakan itu lambat. Lambat. Ya, itu yang pertama. Iya. Ya. Terus yang kedua, budaya. Budaya. Ya, ada budaya masyarakat yang malas. Oh gitu. Iya. Nah, kenapa dia malas? Banyak faktor. Apakah memang nilai-nilai budayanya malas, atau latar belakang pendidikannya, Oh gitu. sehingga dia tidak mampu memberdayakan antara
sumber daya yang dia miliki dengan sumber daya alam yang tersedia. Itu yang kedua. Ada juga yang ketiga, ya, terjadinya migrasi. Iya, jadi masyarakat pedesaan mungkin alokasi mencari nafkah sedikit. Kita katakanlah pertanian atau perkebunan atau apa. Migrasi dia ke kota. Di kota tidak dilengkapi keterampilan, tidak dilengkapi pengetahuan. Dia hanya datang dengan modal coba-coba. Mana tahu bisa dapat pekerjaan yang bisa menghidupkan dia. Bisa merubah nasib. Itu yang ketiga. Banyak sebenarnya latar belakang masyarakat miskin. Mungkin karena tidak mampu melaksanakan fungsi sosial. Ya, ketidakmampuan melaksanakan fungsi sosial, misalnya sudah terlanjur lansia. Mungkin karena mengandung kecacatan fisik. Ya. Nah, ini tidak mampu dia melaksanakan fungsi sosial. Kalau istilah menterinya disabilitas. Nah, itu diantaranya. Jadi sebenarnya banyak faktor. Nah, dari 4 atau 5 tadi yang Pak Sepo sampaikan tentang beberapa faktor bertambah kemiskinan kita. Dari mana kita harus memulai? Kan ini kan ada beberapa persoalan yang mau diselesaikan. Menurut analisa Pak Sepo, mana dulu yang kita prioritaskan? Apakah tadi di faktor pertama di infrastrukturnya, atau persoalan tadi pendidikannya, atau misalnya yang migrasi ke kota tapi tidak dibekali keterampilan, atau tadi faktor usia dengan keterbatasan fisik dan psikis. Menurut Pak Sepo yang mana dulu kita selesaikan? Kalau berbicara tentang yang mana dulu, ini tidak bisa dipilah-pilah. Iya. Jadi yang pertama, idealnya ini komitmen pemerintah. Nah, sekarang kita dengarkan Pak Prabowo mengatakan salah satu dari 17 program prioritas 5 tahun kepemimpinannya 2024-2029 itu adalah menangani kemiskinan. Dan konsepnya 2 tahun pertama kepemimpinannya akan menurunkan kemiskinan itu di angka 3,36%. Itu target pemerintah pusat. Yang di masa Pak Prabowo. Nah, yang jadi pertanyaan, mungkinkah Pak Prabowo menangani itu secara nasional? Ini tidak mungkin bisa turun 3,36% tanpa ada perhatian dari kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa. Kan selama ini kalau kita mau melihat nyata secara jelas, saya pikir pemerintah daerah tingkat desa lah kita katakan tingkat kabupaten dan kota, saya pikir tidak begitu perhatian. Iya, apalagi tingkat provinsi. Kenapa bisa begitu analisa Pak Sepo, kepala daerah tidak begitu peduli terhadap persoalan ini? Kalau kita bertanya sama aparatur pemerintah, mereka mengatakan anggaran. Klasik ya Pak? Ya, mereka hanya menjawab anggaran. Kemudian kalau kita rinci lebih serius lagi, kan sudah ditangani pemerintah pusat. Ditangani Kementerian Sosial. Ya, kita katakanlah ditangani Kementerian Sosial. Jadi artinya penanganan masalah kemiskinan ini nggak bisa hanya ditangani pemerintah pusat. Kita katakanlah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kementerian Sosial Republik Indonesia di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial ini juga nggak bisa. Jadi Menko Kesra, kita katakanlah Menko Kesra atau Menko Pemberdayaan Sosial ini harus mampu membangun kolaborasi antara Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, sampai kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Jauhnya masyarakat di pedalaman tidak mampu membawa hasil karya mereka dijual, ini tidak terlepas daripada infrastruktur sebenarnya. Dan begitu. Kenapa? Saya di tahun 2000-an, saya sudah masuk. Nah, pada waktu itu keluar Kepres 111 tahun 1999 tentang, kalau bahasa menterinya masyarakat terasing, tapi di Indonesia itu diperhalus komunitas adat terpencil. Saya sudah masuk.
kita katakanlah ke Kabupaten Nias pada waktu itu. Saya harus berjalan kaki 6 sampai 8 jam untuk bertemu dengan masyarakat di pedalaman. Jalan kaki. Jalan kaki, Luar biasa. menyeberangi sungai, menyeberangi rawa-rawa, naik gunung, turun gunung, Itu menuju titik. balik lagi 6 jam. Balik lagi 6 jam. Tapi saya tidak pulang pergi, saya harus menginap Iya, di benar. desa. Iya. Ya. Apa yang kita lihat di sana? Yang pertama, mata pencarian mereka itu bercocok tanam karet. Kemudian karet itu diambil, mau dijual pakai apa? Iya. Dan akhirnya mereka harus masuk hutan, keluar hutan mencari rotan dan sebagainya. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, untuk membawa hasil hutan ke kota jalan kaki lagi mereka. Tidak Kalau mungkin. kalau kita 6-7 jam ya, Betul. mereka mungkin bisa 4 jam lah Iya. non-stop. Terus bagaimana? Betul. Anak-anak keluarga yang tinggal di rumah kan dia capek. Iya. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini pun dahulu kurang serius perhatian pemerintah daerah dan begitu ya. Iya. Apalagi pemerintah desa nggak ngerti dia ini daerah ya. Itu Adinda. Nah, kalau begitu, berarti penanganan kebijakan atau ya kebijakan pemerintah itu harus juga didukung ya kesiapan pemerintah daerah. Nggak sih? Iya, iya. Nah, kalau alasannya klasik masalah anggaran, padahal sebetulnya kalau pemerintah daerah mau kan bisa mencari cara lain, tidak harus terpaku kepada APBN atau APBD. Menurut Pak Saiful, apakah memang semata persoalan anggaran untuk mendongkrak kemiskinan itu bisa atau menekan kemiskinan itu bisa menurun, atau memang ketidakmampuan aparat pemerintah kita mulai tingkat desa sampai tingkat kabupaten mengerti bagaimana mengatasi kemiskinan? Menurut Pak Saiful bagaimana? Jadi ini mohon maaf ya Adinda, Ya. mungkin resikonya tidak senang kepala daerah. Oh, iya. Saya jelaskan demikian. Iya, Ya, iya. Tapi yang pertama menurut saya komitmen kepala daerah itu sangat Komitmen. Iya. Kalau memang kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten kota dan pedesaan itu komitmen, toh pemerintah sudah mengalokasikan anggaran. Komitmen yang Pak Saiful itu maksudnya apa tuh Pak? Niatnya untuk menyelesaikan secara cepat penurunan angka kemiskinan. Meskipun keterbatasan Iya, meskipun keterbatasan anggaran. Hmm. Tapi harus dialokasikan dong Iya. anggaran itu. Iya. Kalau sekiranya tidak dialokasikan anggaran lebih besar di infrastruktur, tahu Adinda, kota ini nggak perlu kita bangun. Investor yang akan membangun. Anggaran pembangunan perkotaan kan bisa kita kirimkan Iya. untuk membangun yang namanya masyarakat miskin Iya. di daerah. Iya. Kan begitu. Iya. Itu yang pertama. Kedua, kantor pemerintahan itu sudah berdiri sejak Indonesia merdeka, Dinda. Ya, Iya. kantor pemerintahan daerah kabupaten kota yang mekar sudah berdiri sejak adanya pemerintah itu berdiri. Iya. Tapi kan kita lihat saling berganti pemerintah daerah. Prioritas pertama kan kadang-kadang membangun kantor pemerintahannya. Jadi Tanpa- kita suka menampilkan yang simbolistik ya. Iya. Padahal substansi pembangunan sumber daya manusia jauh lebih penting ketimbang pembangunan sumber daya infrastruktur. Iya. Jadi begini Adinda, kita kembali saja. Otonomi daerah Nah, dilahirkan untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat. betul. Ya, ya, ya. Ya, artinya pemerintah daerah itu dituntut untuk melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur. Iya. Tapi prakteknya, coba Dinda lihat aja. Coba lihat aja anggaran Iya. di daerah masing-masing. Pasti anggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu minimal. Oke, Pak Saiful. Yang pertama komitmen. Iya, komitmen. Ada lagi selain Pak Saiful selain komitmen? Yang kedua, Ah. data. Oh, Kita sudah komit toh Iya. untuk menangani kemiskinan. betul. Mana data? Oh. Data kemiskinan itu. Kedua, kenapa data kemiskinan itu kita peroleh? Kemudian perencanaan apa yang cocok Iya. yang harus kita lakukan? Tentu kita harus melakukan wawancara kek, penelitian kek, Iya. kan begitu kan? Kenapa kok masyarakat itu tetap miskin? Iya. Kan begitu. Apakah dari sumber daya manusianya Iya. dia tidak mampu mengelola sumber daya alam, Iya. atau karena budaya malas Iya. sehingga dia hidup bersenang-senang, Iya. kan begitu? Iya. Atau metode? Hmm. Nah, 5 tahun terakhir ini Adinda, ini mohon maaf, Iya.
komunitas adat terpencil sepertinya nggak disentuh Oh, begitu. oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Ya, pemerintah pusat pun enggak. 5 tahun terakhir ini. Kalau menurut saya, Iya. ya kan saya sering membaca di media-media online lah ya, sepertinya nggak disentuh. Dan kenapa? Konsentrasi hanya menangani kemiskinan dengan bansos. Bantuan sosial. Misalnya gini, Ya. Adinda pengangguran, Betul. berarti kan Adinda miskin. Betul. Kemudian setiap bulan saya kasih bansos. Ya. Ada beras misalnya, ada Sembako lah. sembako lah kita Ya. katakan. Ya. Menurut Adinda, mungkinkah Adinda menganggur? Hanya dikasih itu Adinda bisa memperbaiki diri? Tidak bisa, Adinda. Hanya mengenyangkan bisa, Iya. tetapi merubah masa depan Tidak bisa. Nah, makanya saya katakan metode. Jadi metode menangani kemiskinan itu tidak sebatas hanya bansos. Bansos itu gini Adinda. Biasanya ya yang saya pahami Ya. dan yang pernah saya praktekkan, terjadi bencana alam. Oke. Kita katakan banjir, mengakibatkan 1 minggu itu masyarakat harus mengungsi, Betul. Tidak bisa bekerja, tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan. tidak punya penghasilan, boleh kasih bansos. Kan gitu. Ya. Ketika suasana bencana alam selesai, dia kembali ke rumahnya, Iya. kemudian dia tetap diberikan bansos, oke. Oke. Tapi dia kan harus memperbaiki kembali. Betul. Apa latar belakang pekerjaannya? Kalau dia bertani, dia perbaiki kembali kembalinya. Kan begitu. Kalau pertanian itu modal usahanya pun sudah tidak ada, kalau harus kita subsidi, kita katakan baik bibit, pupuk, silakan, no problem. Baru dia kembali lagi. Nah contoh, ya Adinda ya, saya pergi ke provinsi Aceh. Oke. Masih banyak 10-an tahun yang lalu masyarakat Aceh itu di daerahnya itu adalah daerah rawa-rawa. Ya, sehingga tingkat kemiskinannya tinggi. Kebijakan pemerintahnya luar biasa. Daerah rawa-rawa itu dibenahi oleh dinas pertanian, dan begitu dipetak-petakan, dibuat aliran, itu diserahkan kepada masyarakat untuk bercocok tanam. Ini salah satu upaya. Itu metode. Itu metode, kan begitu. Nah, kita kan begitu kan. Yang saya amati, merawat bangunan yang sudah ada saja kita belum mampu. Ini contoh di Medan. Itu bangunan. Ya, bangunan. Bagaimana merawat manusia? Merawat yang tidak nampak. Tidak nampak. Itulah manusia. Ya kan. Contoh lain, di sepanjang jalan di Kota Medan terutama, kita masih lihat kan anak-anak mengemis, bercat putih. Itu kan nampak itu tingkat kemiskinan. Kalau nggak miskin dia nggak mungkin dia masuk itu. Apalagi gelandangan. Ya, kalau di depan rumah saya hampir setiap hari kaum ibu, kaum bapak, 2-3 orang jalan itu. Itu kan berarti pengemis, kan gitu. Yang jadi masalah, saya selalu bertanya, ibu dari mana? Wah, saya dari sana. Wah, jauh kali bu. Berapa jauh ibu harus mencari nafkah kemarin? Kan sudah ada bansos. Kan dia nggak jawab itu. Ini artinya apa? Pemerintah desa, pemerintah kelurahan tidak tahu dia warganya menjadi gelandangan dan pengemis setiap harinya. Berarti kan perlu komitmen, itu kembali dia. Pemerintah desa punya komitmen dengan data yang akurat, diajukan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah kabupaten kota merencanakan program kekurangan anggaran, melaporkan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi menyikapi dengan melaporkannya ke tingkat nasional. Ini yang Jadi kuncinya Pak Saiful, pendataan inilah yang paling penting dan itu berada di awal sekali di di hulu ya atau di hilir namanya, di tingkat desa ya. Karena kalau tingkat pemerintahan desa tidak mampu mendata, bagaimana bisa data itu bisa real sampai ke pusat? Betul. Jadi sahabat Pranata, Pak Saiful Sapri ini, beliau ini pernah sebagai kepala dinas sosial Provinsi Sumatera Utara. Jadi beliau sangat menguasai persoalan-persoalan kesejahteraan sosial, persoalan kemiskinan atau hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Terima kasih. Jadi sahabat Pranata, cukup panjang tadi penjelasan dari Pak Saiful Sapri. Ada beberapa poin yang menjadi persoalan mengapa tingkat kemiskinan terus saja menjadi persoalan di negeri kita, dan pendidikan kita juga menjadi persoalan yang cukup urgen di negara ini. Ternyata persoalan data ini lemah sekali. Yang kedua, komitmen pelaksana atau pejabat kita yang memang tidak serius
Lalu yang ketiga, soal metodologi atau metode yang kata Pak Saiful perlu diperbaiki kembali. Inilah persoalan yang mengakibatkan tingkat kemiskinan kita terus saja bertambah dan pendidikan kita terus menurun. Dan Pak Saiful mengatakan harus ada impres. Inilah diharapkan dari pemerintahan yang baru ini, Pak Prabowo sebagai presiden yang baru kita memimpin kabinet merah putih berani atau serius melakukan impres agar ini bisa dijalankan pada tingkat pemerintahan yang terendah sekalipun. Tanpa itu mungkin ini akan menjadi persoalan besar. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan apa yang menjadi kita perbincangkan ini bisa memberikan masukan kepada kita semua, dan mudah-mudahan tingkat kemiskinan yang selama ini menjadi catatan penting buat kita, ditambah lagi pendidikan kita yang terus-menerus jadi persoalan, mudah-mudahan di kabinet yang baru bisa terjawab. Terima kasih atas perhatian sahabat Pranata. Terima kasih Pak Saiful atas kehadirannya. Mudah-mudahan Pak Saiful sehat selalu dan nanti suatu saat tetap mau bersedia datang ke tempat kami, Pak. Iya, terima kasih. Baik sahabat Pranata, kita akhiri dialog kita hari ini dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dominas. Terima kasih ya.